the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me and it goes on and on and on. Love goes on and on. I don't wanna wake up from my American dream. Oh, my American dream. Oh, American dream. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafifah, Tambuk F5511819192. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai API Gateway Microservice. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu di sini saya menjelaskan mengenai apa itu Application Programming Interface atau API. Jadi, API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi, API berperan sebagai perantara antara berbagai aplikasi berbeda, baik dalam platform yang sama atau lintas platform. Kemudian lanjut kita ke pengertian API Gateway. Jadi, API Gateway adalah aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun. Dalam hal ini adalah aplikasi yang kita bangun dengan arsitektur microservice. Selain API Gateway juga bertindak sebagai middleware, sehingga sistem internal yang kita bangun bisa dienkapsulasi. API Gateway juga bisa kita beri tanggung jawab lain seperti logging, authentication, rate limiting, caching, transforming, dan load balancing. Kemudian ke pengertian microservice. Microservice merupakan suatu strategi untuk membagi suatu proyek besar menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola sesuai dengan fungsinya. Setiap komponen dapat dikembangkan dan diterapkan secara independen sebagai layanan modular kecil. Dengan begitu, microservice membantu perusahaan menciptakan layanan yang lebih baik dan merespon kebutuhan bisnis dengan lebih cepat. Adapun masalah mengekspos microservice, yaitu semua service bisa diakses dari luar. Jika butuh autentikasi, harus diimplementasikan di semua service dan rawan terjadi kebocoran data. Adapun jenis-jenis API ada 4, yaitu public API, private API, partner API, dan hostposite API. Terlebih dahulu di sini saya menjelaskan apa itu public API. Jadi public API sering disebut dengan open API. Sesuai dengan namanya, API ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Selain itu,
Jenis api ini paling mudah digunakan. Kita cukup mendaftar atau langsung memanfaatkan di aplikasi kita. Kemudian privat api. Privat api tidak terbuka untuk pengguna umum. Biasanya api jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Kemudian partner api. Partner api ini bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang memiliki izin penggunanya. Seperti halnya pabrik api, kita perlu mendaftar kepada penyedia api terlebih dahulu, kemudian menggunakannya hanya di aplikasi tertentu sesuai perjanjian. Kemudian komposit api. Komposit api merupakan api yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam suatu tempat. Tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Kemudian lanjut ke keuntungan API Gateway. Keuntungan dari API Gateway ada 5. Yang pertama, lebih aman karena satu gerbang. Kedua, bisa digunakan sebagai load balancer, yaitu sebagai distribusi lalu lintas jaringan atau aplikasi yang metodis dan efisien di beberapa server dalam sebuah inti server. Yang ketiga, servis tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi. Yang keempat, bisa digunakan sebagai rute limiter, yaitu digunakan untuk mengontrol jumlah lalu lintas masuk dan keluar atau ke jaringan. Dan yang terakhir, bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari servis tidak terekspos. Kelebihan dari microservice. Kelebihannya ada 4, yaitu aplikasi scalable, secure, dan reliable. Terus yang kedua, setiap servis berdiri sendiri. Yang ketiga, maintenance-nya lebih mudah. Terus yang terakhir, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Kekurangan microservice ada 4, yaitu ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database harus diubah. Yang kedua, untuk beberapa kasus sulit untuk menerapkan perubahan servis, maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang. Terus yang ketiga, deployment yang kompleks. Dan yang keempat, perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari materi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.